akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak, oke? Di sini namain aja belajar JavaScript, belajar JavaScript dasar. Gini ya, boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama? Nah, kalau kita udah muncul seperti ini, bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini, terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. New text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. Sekarang, rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja. Sampai berubah index.html-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik window Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita. Tempat kita bekerja, folder-foldernya. Masukin. Dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes. Ini centang. Yes. Dan kita buka index.html-nya. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau nge-zoom in ya. Kayak gini tuh. Minus atau plus sekaligus juga ditekan kontrol di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in, zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gua pencet T lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gua karena gua udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketik aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar. Hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah buka lagi browsernya. Ini kita klik. Sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau biasa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke. Lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini. Ya, kita akan pakai internal JavaScript.
Di dalam body sini gua akan pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup, di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey. Kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afriza atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gua pengennya eksternal. Jadi kita bikin satu S. Main itu artinya utama, bukan main bermain, bukan, tapi utama. Enter aja. Di dalam sinilah script yang akan kita eksekusi, yang akan kita panggil di dalam HTML. Jadi, script yang tadi di dalam HTML, ini bagian tabnya ya. Ini main.js, ini index HTML. Ini kita akan hapus. Kita tinggal panggil aja main.js-nya. Cara panggilnya, script, tutup scriptnya. Kalian jangan main di tengah sini, tapi main di sebelah sini. Kalian spasi dulu. src. Nah, kayak begini. Pakai quotes. src itu artinya source-nya dari mana nih script nih? Source-nya adalah dari main.js. Jadi kita tinggal ketik aja di sini main.js. Kalau udah di save, supaya tampilan websitenya seenggaknya ada tulisan sesuatu. Jadi kita di sini tulis aja H1 belajar JavaScript dasar. Save. Jangan lupa buka tutup elemennya. Untuk JavaScript-nya seperti ini. Dan ini akan memanggil file main.js yang artinya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia udah muncul belajar JavaScript dasar tapi belum. Terus kita buka browser. Bagian inspect elemen kita cek kalau konsol log seperti biasa. Pergi ke sini. Nama saya Dea. Nah kalau gue pengen nama Dea-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, enter lagi Ctrl V. Untung nggak salah nyebut anjir. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan 1, 2, 3, 4. Nah kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for yang artinya tuh untuk melooping ya. Yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali, terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini, 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya.
Kita bikin satu variabel. Statement pertama itu untuk initialisasi variabel. Jadi taruhlah di sini ada variabel bernama i, dan dea. Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk membuat array. Oke, sekarang kita akan hapus ini semua karena kita akan belajar yang namanya looping. Yang pertama kita akan belajar yang namanya Nah, kalau gue pengen nama DA-nya muncul 3 kali, 1, 2, 3 dengan cara copy paste aja gitu bro ya. Ini di blok, Ctrl C, Enter, Ctrl V. Enter lagi Ctrl V, Enter lagi Ctrl V. Untung gak salah nyebut anjir. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali karena dia terlooping sebanyak 4 kali. Kita coba reload. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dengan for kita nggak perlu capek-capek ngetik satu persatu seperti ini. Oke, jadi tahapan pertamanya adalah kalian ketikkan for, yang artinya tuh untuk melooping ya. Yang artinya kita akan mengulang data sebanyak sekian kali, terserah kita maunya berapa. Jadi tahapannya ada 3 biji statement yang harus kalian tulis di sini, 3 statement. Statement pertama itu ya udah langsung aja sini ya. Kita bikin satu variabel jika i kurang dari sama dengan 10 misalnya, titik koma. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini adalah i sama dengan i plus 1. Contohnya seperti ini. Lalu pakai kurung kurawal. Ntar gua bacain deh kayak gimana keterangannya ya. Dan di sini kita akan melooping console.log sebanyak berapa kali di sini? 10 ya. Dengan isian Dea Afrizal. Jadi kalau ini dibaca kurang lebih variabel pertama itu i bernilai 0 di awal kali sebelum ini terlooping. Lalu jika i-nya kurang dari 10, maka apa yang akan dilakukan? I-nya akan ditambahkan nilai i ditambah 1. Yang artinya misalkan ya 0 terus akan terlooping sekali, berarti 0-nya plus 1 jadi 1. Lalu 1 akan lanjut lagi menjadi 1 plus 1 jadi 2. 2 akan dilanjut lagi jadi 2 plus 1 jadi 3 sampai mencapai ke kondisi yang ada di tengah sini, statement kedua. Yang mana statement kedua adalah kondisinya. Jadi i akan berhenti kalau nilai i-nya itu kurang dari 10. Sorry kalau kayak gini, berarti kalau kita baca itu nilainya nggak akan sebanyak 10 tapi sebanyak 11 karena di sini mulainya dari 0. 0 sampai ke 10 itu akan jadi 11 ya, nggak 0, 1, 2, 3 lu hitung deh, itu bakal 11 nilainya. Tapi kalau dari sininya 1 sampai ke kurang dari sama dengan 10, artinya dia akan mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 10, berarti 10 biji Dea Afrizalnya. Jadi kalau kita save dan kita reload, ini akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 10 Dea Afrizal. Kalau misalkan ininya 20, maka ini akan berubah jadi 20. 20 Dea Afrizal. Itu untuk perulangan menggunakan for. Yang fungsinya supaya kita nggak harus ngetik console log sebanyak 20 kali, ya kan? Ya kali lu ketik 20. Pertama sintaksnya seperti ini, while, lalu kurawal, kayak gitu. While kita bikinlah di sini variabel di luar while ya, taruh variabel i sama dengan 0, boleh. While i kurang dari 10, apa yang akan kita lakukan? Kayak tadi aja sama, console.log Dea Afrizal. Ya, jangan lupa tambahkan di sini i plus plus. Jadi ini kalau dibaca, kita punya nilai i pertama kali nilai i-nya tuh 0. Terus kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika i-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Kalau ini gua ganti jadi 20 sama aja sebenarnya. Nah, berbeda dengan yang do while. Ini while ya. Kalau do while itu agak beda. Jadi kalau do while itu sintaksnya seperti ini. Do lakukan apa? While gimana gitu kurang lebih. Jadi do lakukan dulu misalnya console.log Dea Afrizal while i sama dengan kurang dari 10. Taruhlah. Ini while yang ini gue hapus ya. Ntar kita bakal tahu bedanya apa.
Jangan lupa ditambahkan di sini I++. Sorry di sini. Lakukan penambahan nilai I yang tadinya 0 sampai I-nya bernilai kurang dari 10 yang tadinya 0. Bedanya kalau do itu akan dilakukan dulu, dieksekusi dulu sekali ini penambahannya, baru dia akan mencari kondisinya. Kalau yang while dia akan mencari kondisinya dulu baru mengeksekusi. Tapi kalau yang do itu dia eksekusi dulu satu kali di sini baru ngecek ke kondisi. Jadi kalau kita reload itu masih sama aja kayak gini. Cuman kalau kondisinya nggak matching nih ya, taruh di sini 10 ya. Terus gua reload, maka dia akan tereksekusi deafrijal satu kali. Sedangkan di sini kondisinya 10. Tapi di sini while-nya ketika I kurang dari 10. Sedangkan di sini I kan 10. Jadi harusnya tidak ada yang tereksekusi. Tapi kalau kita pakai while, ini aman. Kalau pakai do itu bakal tereksekusi satu kali. Kalau pakai while nih, gue pakai while lagi ya. While I kurang dari 10, lakukan I++, console log, dea afrizal. Nah, kalau tadi kan muncul ya dea afrizal di sini. Ini kalau gue reload, dia nggak akan muncul. Karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu. Main bodinya, bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append. Dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world. Hello world. Ya begitu. Save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body. Ya, kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world dot create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, dokumen.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalnya kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh, cuman kayak begini hello world, nggak ada H1, nggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun nggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Lu reload lagi browsernya, masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay, ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro. Anjay, ini H1. Elemen yang udah kita bikin.
ini H1. Nah, ngerti nggak tuh? Harusnya ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay, ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya gitulah ya, intinya ini bot itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita append nama kamu, save, terus lu reload lagi, ada Fikri Gobles berupa tag B, De Afrizal berupa tag P, H1 Anjay berupa H1, Hello World string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Begini. Menakjubkan dulu waktu awal kali pertama kali ngoding. Nah, ya kayak gini ya. Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya ke sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Marquee. Ya, lu masukin sendiri aja, pokoknya mah ikutin aja. Tutup Marquee. Nah, kita save. Nanti kalian bisa tahu nih perbedaan antara teks konten, inner HTML dan inner text itu apa. Oke? Marquee ini artinya membuat teksnya berjalan dari kanan ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Kita coba reload. Refresh. Silahkan. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak mengerti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya. Gimana? Coba, udah komen udah? Pause dulu videonya bro, gue mau ngopi dulu. Gua tidak akan menjelaskan apa perbedaannya, cukup dibuktikan saja kurang lebih seperti itu dan kalian simpulkan masing-masing. Kalau merasa
Jadi di sini kita bikin aja langsung nih. btn1.textContent sama dengan klik saya 1. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya 1. Nah nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi teks konten hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya 1 ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini. Karena untuk function namanya itu function ori text misalnya gitu ya, alias mengembalikan lagi teks. btn1. Jadi di sini kita bikin aja langsung nih. btn1.textContent sama dengan klik saya 1. Jadinya untuk ori text itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya 1. Nah nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi teks konten hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya 1 ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini. Karena untuk isi kontennya itu sudah di dalam JavaScript yang mana klik saya 1. Jadi kalau kita refresh masih sama aja kayak yang tadi. Nah, klik saya 1 pas kita geser, hihi balik lagi, gagal karena kita salah panggil. Harusnya ini jadi sebuah variabel const default text sama dengan ini masukin nih sini. Ini default text. Nah, ngerti nggak kayak yang
materi awal tadi kemarin, kok tadi sih? Kemarin tuh, variabel, terus variabelnya adalah klik C1, global variabel ya ini ya. Terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik C1. Jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya. btn1 titik text content sama dengan default text gitu. Jadi kalau sudah kita coba refresh lagi. Set klik. Nah, gitu ya. Gua kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik selain ubah warnanya, gua pengen juga munculin sesuatu. Gitu ya. Nih. Default text kontennya adalah klik saya satu. Nah, nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi text konten hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini karena untuk isi konten gitu ya. Gitu ya. Salah panggil harusnya ini jadi sebuah variabel const default text sama dengan ini masukin nih sini. Ini default text. Nah, ngerti nggak kayak yang materi awal tadi kemarin? Kok tadi sih? Kemarin tuh. Variabel, terus variabelnya adalah klik C1, global variabel ya ini ya. Terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik C1. Jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya. btn1 titik text content sama dengan default text gitu. Jadi kalau sudah kita coba refresh lagi. Set. Klik. Nah, gitu ya. Gua kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik selain ubah warnanya